warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita pelajari berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Bu Guru absen terlebih dahulu ya. Vina, Raka, hadir semua kan? Nah, apakah masih ada yang ingat pelajaran kita pada minggu kemarin? Nah, benar, pada minggu kemarin kita mempelajari tentang kehidupan rakyat Arab pra-Islam. Sekarang Ibu Guru akan menjelaskan tentang kisah kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu apa itu kisah Nabi Muhammad SAW? Nah, kan masih ada yang belum tahu siapakah Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang terakhir yang menjadi panutan bagi umat Islam. Beliau dilahirkan di Mekah sekitar tahun 570 Masehi dan wafat di Madinah pada tahun 632 Masehi. Dalam keyakinan Islam, Nabi Muhammad adalah pembawa risalah Islam dan penyempurna ajaran para nabi sebelumnya. Pada saat di dalam kandungan, ayahanda beliau sudah wafat terlebih dahulu meninggalkan beliau yang masih belum lahir ke dunia. Namun, setelah lahir beberapa tahun hidup dengan ibundanya, beliau ditinggalkan lagi karena ibunya juga wafat pada saat umur beliau 6 tahun. Sebelum ibunda Nabi Muhammad wafat, beliau tidak hanya meminum ASI dari ibundanya saja, namun beliau juga meminum ASI dari perempuan Arab yang bernama Halimatus Sa'diyah. Dalam kehidupan Halimatus Sa'diyah juga merasa mempunyai keberkahan karena diberikan waktu untuk merawat dan menyusui Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini sudah menjadi tradisi orang Arab bahwa seorang anak tidak hanya disusui oleh ibunya saja, namun juga perempuan Arab lainnya. Siti Aminah juga senang apabila Nabi Muhammad diasuh di pedesaan karena jauh dari kebisingan kota dan untuk lebih menambah keunggulan kerasulannya. Dan pada saat umur Nabi Muhammad 4 tahun, beliau mengalami peristiwa pembelahan dada di mana pembelahan dada ini dilakukan oleh malaikat Jibril dengan tujuan untuk membersihkan hati Nabi Muhammad dari segala bentuk kotoran dan dosa, sehingga beliau dapat menjadi pribadi yang suci dan penuh kasih sayang. Kisah pembelahan Nabi Muhammad ini menjadi salah satu mukjizat beliau dan menunjukkan betapa istimewanya Nabi Muhammad sebagai calon Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah mendengar kabar bahwa ibunda Nabi Muhammad wafat, Nabi diasuh oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib pada saat beliau umur 6 tahun. Beliau diasuh oleh kakek beliau selama 2 tahun lamanya sebelum kakek beliau wafat. Kemudian beliau diambil alih oleh paman beliau yakni Abu Thalib pada saat beliau umur 8 tahun. Pada saat pengasuhan Abu Thalib, paman Nabi Muhammad SAW, beliau ikut pamannya berdagang di umur beliau 9 tahun. Pada umur 12 tahun, paman beliau mengajak beliau berdagang ke negara Syam. Dan di sela dengan kesehariannya mengikuti pamannya berdagang, beliau belajar mengembala kambing sebagaimana hal ini sudah sangat lumrah dilakukan oleh anak Arab pada zaman dahulu. Pada saat umur beliau menginjak 15 tahun, beliau masih bekerja sebagai pedagang. Namun pada saat umur 15 tahun, beliau bekerja pada Siti Khadijah dan sering membawa dagangan Siti Khadijah dari negara Syam. Kemudian, pada saat umur beliau 25 tahun, beliau akhirnya menikah dengan Siti Khadijah dan menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala pada umur 40 tahun di Gua Hiro. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang kisah kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, mungkin itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.